Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan November ya. Tapi ingat, nggak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading lain, kamu bisa cek di beranda ya ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, mari kita lihat ya. Pesan semesta buat Libra di bulan November ya. Sekali lagi ingat, ambil yang resonate aja buat kamu. Oke, di sini ada Two of Cups. Wow, ada kemitraan yang bagus ya antara kamu dengan seseorang. Ya, bisa ini di pekerjaan yang mungkin kamu menemukan partner atau kerjasama yang cocok, atau mungkin kamu menemukan teman atau lingkungan yang sefrekuensi dengan kamu, jadi nyaman di situ. Atau bahkan di sini untuk beberapa di antara kamu menemukan pasangan ya, pasangan yang tepat atau yang cocok kayak soulmate gitu ya di hubungan percintaan gitu. Jadi di sini aku rasa ada pertemuan antara kamu dengan seseorang ya. Mungkin kamu akan dinner romantis juga di sini yang aku lihat ya, dengan seseorang gitu yang punya potensi kamu memiliki hubungan yang spesial dengan orang ini kalau di dalam percintaan ya. Tapi bisa juga ini pasangan kamu sendiri, tapi bisa juga orang baru ya, orang baru yang akan ada potensi menjalin hubungan percintaan dengan kamu. Kalaupun mungkin kamu tidak bisa lanjut dengan orang ini bisa jadi teman buat kamu gitu ya, karena ada energi soulmate di sini. Karena soulmate itu nggak harus nggak harus hubungan relationship ya, percintaan gitu, tapi bisa juga teman gitu ya. Kemudian di sini ada Nine of Swords. Oke. Nine of Swords, mungkin ada situasi-situasi di mana kamu masih stres. Ya, untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin kamu stres memikirkan seseorang di sini atau memikirkan masa lalu, memikirkan sesuatu yang bikin kamu kepikiran ya. Ada yang mungkin masih mengingat mantan, bisa ya, dan di situ hati-hati karena di Nine of Swords ini juga bisa menandakan bahwa kamu terlalu banyak overthinking gitu ya. Kamu terlalu banyak pikiran, jadinya kamu nggak bisa tidur, kamu insomnia gitu ya, setiap malam tuh mikirin terus, nangis gitu ya. Jadi hati-hati di situ, kamu perlu jaga kesehatan kamu, jaga kesehatan mental ya, baik secara mental maupun fisik juga gitu, karena biasanya kalau terlalu stres gitu ya, itu juga akan jatuhnya ke badan nantinya gitu. Kamu perlu menjaga kesehatan kamu. Kalau misalkan kamu butuh orang ya untuk bicara, untuk mencurahkan segala isi di hati kamu, cari orang yang tepat di sini, cari orang yang pas, cari bantuan gitu. Jangan segalanya dipikir sendiri ya, disimpan sendiri gitu ya, karena biasanya Nine of Swords ini juga mengindikasikan ya, menandakan bahwa kamu itu tipe-tipe orang yang tertutup juga gitu, apa-apa kamu pikirin, apa-apa kamu pikiran gitu, dan kamu nggak berani untuk terbuka sama orang karena juga nggak mudah percaya gitu. Takutnya nanti kalau misalkan bicara sama orang, entah dia itu bisa menjaga rahasia atau tidak, atau justru ketika kamu ngomong justru diremehin, nggak dianggap. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya lebih baik kamu simpan sendiri. Nah, disitulah ya kesulitan kamu. Makanya cari orang yang tepat, cari orang yang pas gitu ya. Kalau memang butuh-butuh banget ya nggak apa-apa ya, sini sama kakak ya curhat, nggak apa-apa gitu, dibantu di sini ya, tapi curhatnya nggak gratis, oke? Gitu, karena kita menggunakan tarot. Oke. Konseling, butuh curhat, butuh konseling, butuh coaching ya, silakan ya, bisa DM, kontak di profil ya. Kemudian di sini ada The Star. The Star ini tentang harapan ya. Oke, aku rasa ada beberapa di antara kamu yang harapannya juga terwujud di sini ya, harapan terwujud yang dimana aku nggak tahu harapan kamu bisa di karir, bisa di hubungan yang akhirnya menjadi kenyataan, atau mungkin kamu mendapatkan sebuah
solusi dari masalah kamu ataupun kesembuhan di sini ya, yang sebelumnya mungkin kamu udah berusaha keras gitu ya untuk bisa healing dari masa lalu kamu gitu ya. Nah, di sini fase-fase terburuknya tuh udah kamu lewati, dan di sini kamu akhirnya bisa melihat harapan baru gitu ya, kayak bisa berharap lagi, bisa bangkit lagi, atau kayak membangun harapan baru gitu. Oke. Ada juga yang bisa beradaptasi ya dengan kondisi atau keadaan kamu saat ini, yang sebelumnya mungkin kamu berusaha untuk bisa beradaptasi gitu ya, karena kadang-kadang butuh waktu juga ya untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan gitu ya. Dan di sini mungkin kamu bisa, akhirnya tuh kamu mampu. Kemudian kita lihat lagi di oracle-nya. Besar ini juga bicara tentang penyembuhan juga ya. Mungkin ada yang sakit di sini. Kamu akan sembuh dari sakit kamu. Yes, wow. Di sini ada yes, yang dimana, nah seperti yang bilang tadi ya, berhasil untuk beradaptasi, yang akhirnya kamu itu bisa menerima keadaan kamu atau kondisi kamu bisa seimbang lagi gitu ya. Dan juga yes ini menandakan bahwa apapun yang semesta berikan sama kamu atau Tuhan berikan sama kamu ya, terlepas itu kondisi sedih atau bahagia atau situasi-situasi saat ini, perubahan-perubahan saat ini yang mungkin coba kamu tolak atau mungkin coba kamu terima gitu ya, karena nggak bisa terima gitu. Nah, di sini bilangnya yes, terima aja gitu ya, karena di situ ada sesuatu yang akan kamu dapat gitu loh dari situ ya. Ketika kamu mengikuti aliran semesta gitu ya, temukan sesuatu yang apa istilahnya, kayak seperti hadiah gitu loh ya. Mungkin kamu nggak sangka gitu loh, istilahnya di balik semua itu tuh ada sesuatu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya di sini yes, terima saja gitu ya. Dan juga yes ini menandakan bahwa mungkin kamu udah stabil ya, udah stabil, menstabilkan diri kamu ya. Stabil maksudnya stabil nih ya, di dalam diri kita ya, setiap manusia itu ada feminin dan maskulin, energi feminin dan maskulin. Nah, di sini energi feminin dan maskulinmu tuh kayak udah stabil gitu loh ya, yin and yang kamu tuh udah stabil gitu. Dan disitulah, karena kamu udah stabil di sisi itu, kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Makanya di sini ada the star, ada harapan kamu yang bisa terwujud di sini. Aku nggak tahu harapan kamu apa, keinginan kamu apa, itu ada yang akan terwujud di sini gitu. Bisa kamu wujudkan gitu. Kemudian di sini ada no. Oh, di sini ada yes, ada no. Oke, mungkin ada beberapa membutuhkan jawaban yes or no di sini dari pertanyaan kamu, ya. Ada yang jawabannya yes, ada yang jawabannya no di sini, ya. Ada yang no dan juga ada yang yes. Dan juga no ini menandakan juga bahwa kamu harus berani berkata tidak juga ya, untuk sesuatu yang tidak sejalan dengan kamu ya. Terima yang sejalan, yang gak sejalan kamu harus menolaknya ya. Ikuti kata hati kamu gitu ya. Yes ini
seperti yang bilang tadi, balance, tentang keseimbangan. Jadi yang kamu ngerasa cocok, kamu ngerasa balance gitu, atau ibaratnya kalau ketika kamu memberi sama seseorang ada timbal baliknya ya, ada take and give-nya gitu ya, itu kan balance, seimbang. Nah itu diterima. Tapi kalau yang nggak balance, yang justru ketika kamu menolong orang tapi feedbacknya kurang baik, nggak tahu terima kasih, bikin kamu tambah stres, bikin kamu sakit hati, kecewa, ya udah kamu harus berani untuk berkata tidak ya, atau menolak ketika orang tersebut minta bantuan sama kamu gitu. Oke? Ya, jadi yang tidak sejalan dengan hati kamu juga harus berani menolaknya gitu ya. Jangan karena kamu merasa nggak enak kamu yain aja, tapi akhirnya kamu kecewa, menyesal, sakit hati, sedih kayak gitu. Oke? Kemudian kita lihat dari oracle-nya untuk asmaranya ya, baik single maupun berpasangan. Di sini aku hanya baca pesan singkat aja karena untuk love reading nanti aku akan reading sendiri. Oke, untuk Libra. Wedding, wow. Ada let go of control issue. Single di sini ada wedding. Aku lihat di sini ada kaitannya berkaitan dengan pernikahan. Oke. Ada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kamu berkaitan dengan pernikahan di sini. Ya, contoh nih, mungkin kamu dulu ya pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang kamu ngerasa cocok sekali gitu ya. Kamu sudah meniatkan untuk bersama dia, untuk menikah sama dia gitu. Tapi pernikahan kamu di awal mungkin gagal, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga situasinya yang dulu memang kamu pernah menikah, kemudian kamu pernah bercerai gitu. Dan di situ ada situasi kayak single gitu. Ya, dan single kamu ini cukup lama, mungkin udah di batas-batas umur kamu ya. Kayak contoh nih, kamu ngebatasin umur kamu ketika kamu menikah, mungkin kamu ingin menikah di usia 25, 20-an gitu ya, nggak lebih dari 30 gitu. Nah, ternyata kamu itu sampai umur 30 lebih belum menikah. Nah, ini yang menjadi stres di dirinya kamu gitu ya. Nah, di situ kayak ada rasa kayak tertekan gitu di dirinya kamu, pengen cepet-cepet punya pasangan, pengen cepet-cepet menikah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya, kamu ingin sekali cepat-cepat ya, ingin seolah-olah tuh pengen harapan kamu itu cepat terjadi gitu. Ya, makanya di sini ada situasi yang kayaknya kamu tuh stres banget mikirin itu gitu ya. Nah, disinilah dibilangnya let go of control issue, lepaskan masalah kendali. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan, itu lepaskan gitu ya. Dan harapan kamu juga lepaskan sama Tuhan. Jangan bertanya-tanya kapan itu akan terjadi gitu. Lebih baik kamu buat permintaan apa, serahkan sama semesta. Yang penting kamu saat ini sudah berusaha, udah mencoba gitu ya. Jangan terburu-buru gitu ya. Kamu jangan kayak dipaksa gitu loh ya, istilahnya. Jangan dipaksa karena usia, jangan dipaksa karena keadaan gitu ya. Segala sesuatunya itu biarkan mengalir, gak usah mencoba untuk mengendalikan keadaan, situasi gitu. Itu justru akan bikin kamu tambah tertekan gitu. Lepaskan, di sini dibilangnya lepaskan aja gitu ya. Nggak usah pikir masalah kamu sudah berusia, atau mungkin nggak usah berpikir bahwa kamu dulu pernah gagal, istilahnya kayak gitu. Nggak usah ada rasa-rasa takut-takut kayak gitu, nggak usah gitu loh. Kamu punya harapan apa, kamu punya doa apa, bilang sama Tuhan gitu, apa istilahnya, minta gitu ya. Harapan kamu apa boleh di doa gitu lah, istilahnya doa gitu ya. Dan kemudian lepaskan gitu, biarkan mengalir ya. Jadi jangan coba dikontrol gitu ya, biarkan mengalir seperti aliran semesta. Kamu minta boleh dan lepaskan, gitu lah itu kayak gitu ya. Jalani saja hidup ini, jangan terlalu memaksakan gitu, harus terjadi saat ini, harus sekarang, jangan seperti itu gitu. Karena semakin kamu mengontrol di sini, justru di sini akan bikin kamu semakin tersiksa karena belum waktunya gitu loh.
Ya, di sini ada let go of control issue. Jadi lepaskan masalah kendali gitu. Isu kamu apa ya di dalam diri kamu, dalam hal hubungan ini, dalam hal percintaan kamu, itu lepaskan. Biarkan situasi ini mengalir gitu loh ya. Nanti kalau udah waktunya gitu ya, udah saatnya ya, yang menjadi jodoh kamu pasti akan dipertemukan dengan kamu kok gitu. Jadi kamu jangan khawatir, jangan takut gitu, jangan cemas di sini gitu. Oke. Karena ini banyak kekhawatirannya, baik dari segi pasangan juga, mungkin karena juga udah berusia, kemudian mungkin kamu juga pikirnya berlebih soal anak juga gitu. Mungkin ini jadi ketakutan kamu gitu. Kemudian lingkungan kamu juga mungkin gak sehat, selalu ngedorong kamu, bicarain kamu bisa juga, makanya bikin kamu tambah stres di sini. Gitu, nggak usah dengerin omongan orang gitu, karena semuanya itu sudah ada timingnya ataupun jalannya sendiri. Makanya di sini let go of control issue, lepaskan isu-isu dalam diri kamu, lepaskan masalah kendali atau kontrol, ingin mengendalikan sesuatu gitu. Jangan mengendalikan semesta ya gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi biarkan mengalir situasinya, mengikuti aliran semesta, justru itu lebih baik gitu. Kamu boleh meminta, kamu boleh memohon apa permintaan kamu gitu, lalu lepaskan gitu, bawa dalam doa kamu dan lepaskan ya. Biarkan mau terserah gitu, mau gimana terjadinya itu, kapannya itu ya udah, nggak usah dipikirin gitu loh ya. Seperti itu. Yang penting kamu minta apa, seperti apa harapan kamu, bawa dalam doa ya, kemudian berserah gitu. Dan untuk yang berpasangan di sini, wedding, situasi ini melibatkan pernikahan ya. Mungkin kamu dengan pasangan kamu sudah menikah, tapi ada masalah di sini. Ya, mungkin ingin mengendalikan pasangan, ingin mengendalikan sikap. Ya, sikap kamu terlalu mengontrol gitu bisa juga, atau sebaliknya pasangan kamu terlalu mengendalikan, ada keinginan untuk mengendalikan, ada keinginan untuk menguasai, istilahnya kayak gitu loh. Ya, di sini nggak sehat hubungan kamu. Ini perlu kamu lepaskan ya, gitu. Kalau misalkan yang ada di dirinya kamu di sini, kamu yang harus lepas gitu. Kamu jangan berusaha untuk mengontrol pasangan kamu ya. Apa yang dilakukan pasangan kamu itu di luar kendali kamu. Yang bisa kamu lakukan itu ya tindakan kamu gitu di sini ya. Jadi jangan mencoba untuk mengendalikan pasangan, jangan mencoba untuk mengendalikan situasi keadaan, istilahnya kayak gitu ya. Karena kalau nggak gitu kamu bakal stres sendiri, sakit sendiri, kecewa sendiri gitu, karena itu di luar kendali kamu gitu. Yang pasangan kamu lakukan, tindakan pasangan ke kamu itu tuh di luar kendali kamu nggak bisa kendaliin itu gitu loh. Yang bisa kamu kendaliin ya sikap kamu, tindakan kamu, apa yang akan kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, istilahnya tuh gitu. Oke, seperti itu. Kalau misalkan ada hal-hal yang kamu inginkan ya kamu utarakan, cukup mengutarakan, cukup kamu terbuka, cukup kamu ngomong gitu. Selebihnya ya udah, mau gimana itu terserah gitu loh. Ya, yang penting kamu sudah berusaha untuk berani berkata yang jujur tentang apa yang kamu pikirkan atau yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu. Ya, keinginan kamu juga apa gitu. Yang penting kamu udah bilang seperti itu. Karena ini melibatkan pernikahannya, jadi ada situasi yang kamu itu sudah menikah ya. Jadi nggak bisa hubungan yang sudah ada pernikahan itu hanya gara-gara sikap atau tindakan yang tidak sesuai gitu ya, kemudian kamu problem ingin mengakhiri hubungan, istilahnya kayak gitu. Coba diperbaiki dulu ya, seperti itu. Mungkin keduanya ini butuh konseling, bisa ya gitu. Kamu dengan pasangan butuh seseorang di sini ya, untuk bisa mengatasi problem yang ada di diri kamu dan juga pasangan gitu.
Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Sekian dulu ya, sorry sekian dulu. Terima kasih ya, sampai jumpa.